sertai tiap langkahku. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh Tuhan memulai ibadah online pada hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dekat padamu, itu rinduku.
di dalam Tuhan. Kita mau wujudkan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuh, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau pujikan mengejar hari bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim.
tunjukkan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bersedia memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, kiranya apa yang keluar dari mulutnya, semua itu hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ibadah Minggu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini. Dan saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, atau kita semua, dalam keadaan baik dan sehat-sehat semua. Dan semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini, saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk membuka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Ulangan pasal yang ke-17, di mana Allah memberikan kepada Musa beberapa peraturan untuk para penguasa. Dalam ayatnya yang ke-15, Tuhan berkata bahwa umat Israel hanya boleh memilih seorang raja yang dipilih oleh Tuhan saja. Lalu dalam ayat yang ke-16 dan ke-17, diberikan suatu daftar tentang apa saja yang tidak boleh diperbuat oleh seorang raja. Yang pertama, ia tidak boleh memelihara banyak kuda bagi dirinya. Dan yang kedua, ia tidak boleh mempunyai banyak istri. Dan yang ketiga, dia juga tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak emas dan perak bagi dirinya. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua memperhatikan, maka perintah-perintah ini bukan termasuk perintah yang umum bagi rakyat biasa. 10 hukum Allah yang Allah berikan kepada Musa tidak menyantumkan hal-hal yang seperti ini. Tidak ada disebutkan dalam 10 hukum perintah Tuhan untuk umat Israel, jangan engkau memelihara banyak kuda. Juga tidak ada perintah yang demikian untuk mempunyai banyak istri. Akan tetapi, peraturan-peraturan khusus ini hanya diperlakukan kepada para raja-raja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kedudukan seorang raja adalah kedudukan yang paling tinggi. Seorang raja tidak bisa mendapatkan promosi. Seorang raja tidak bisa diberikan kedudukan yang lebih tinggi lagi. Sebab tidak ada kedudukan yang lebih tinggi kemana ia bisa dinaikkan. Ia ada di tempat yang paling atas. Jadi, apa yang Alkitab ingin ajarkan kepada kita ialah bahwa bagi mereka yang ada di tempat yang paling atas, Tuhan memberlakukan
larangan-larangan khusus. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dalam kekristenan harus ada semacam golongan elit. Tetapi fakta menunjukkan bahwa terdapat banyak tingkatan-tingkatan di dalam kerohanian setiap orang-orang Kristen. Ada beberapa orang yang mengenal Allah lebih baik daripada orang lain. Ada beberapa lagi hidup lebih kudus daripada orang-orang lain. Bahkan di dekat Tuhan Yesus, ada orang-orang yang sangat dekat. Lalu kemudian ada yang dekat, ada yang agak jauh, dan ada yang jauh, dan seterusnya. Ada beberapa tingkatan dari hubungan kita dengan Allah. Dan saya berharap bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua mempunyai aspirasi untuk memasuki lingkungan yang terdalam di dalam pengiringan saudara-saudara kepada Tuhan Yesus. Raja adalah segolongan manusia yang sangat selektif. Begitu juga yang Tuhan pakai secara luar biasa, bukanlah sembarang orang. Nah, ini berarti bahwa di dalam hidupnya akan diberlakukan larangan-larangan khusus. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bisa melihat sekarang bahwa istilah raja yang saya pakai di sini mempunyai arti simbolik, yaitu para pemimpin-pemimpin. Para orang-orang yang di atas, para orang-orang yang menanggung atau memegang tanggung jawab di dalam kepemimpinan. Apakah itu semua kepemimpinan berlaku? Apakah itu pemimpin puji-pujian? Apakah itu pemimpin doa? Apakah itu pemimpin jemaat? Ataukah pemimpin yang lain-lain? Kepada mereka semua itu Tuhan memberikan peraturan khusus. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua akan melihat di sini bahwa kuda, istri, dan kekayaan akan diartikan secara simbolik. Saya tidak terlalu khawatir bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua akan mengumpulkan 100 kuda atau mempunyai banyak istri. Saya juga tidak mengkhawatirkan bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua akan mengumpulkan banyak emas dan perak. Tetapi itu semua merupakan unsur-unsur yang akan mempengaruhi kehidupan kita semua. Untuk mengerti hal ini, maka kita akan mencari tahu mengapa Allah melarang kita berbuat hal-hal itu. Yang pertama, mengenai mengumpulkan banyak kuda. Kuda menggambarkan kekuasaan. Pada waktu masih belum ada mesin di dunia ini, maka kuda adalah sumber tenaga yang utama. Pada waktu itu, orang bisa mengagumi kuda sama seperti kita mengagumi mobil yang bagus. Kita bisa berkata, oh, lihat, itu BMW. Saya kira dengan mudah dia akan lari 200 km per jam. Tetapi untuk mereka yang hidup di zaman itu, mereka akan berkata, lihat kuda itu. Ia bisa lari 40 km per jam. Nah, selama beberapa abad, 40 km per jam adalah kecepatan yang tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Sebab kecepatan itulah yang bisa ditempuh oleh seekor kuda yang tangguh. Jadi, kuda adalah faktor yang menentukan untuk menang di dalam peperangan pada waktu itu. Kuda juga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan. Dan kita juga ada dalam bahaya yang besar kalau kita menginginkan kekuasaan. Karena kekuasaan bisa mengakibatkan macam-macam godaan. Orang yang telah melakukan macam-macam kejahatan yang terburuk di dunia ini adalah orang-orang yang paling berkuasa. Orang-orang yang hanya mempunyai sedikit pengaruh. Dia hanya bisa mengerjakan beberapa perbuatan jahat saja.
Tetapi dalam sejarah, manusia yang berkuasa bisa berubah menjadi monster. Seperti Kaisar Nero, Hitler, Saddam Hussein, dan yang lain-lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi. Dan saya tahu bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua tidak akan menjadi Nero, tidak akan menjadi Hitler atau Saddam Hussein. Tetapi kita semua harus ingat bahwa kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk menjadikan manusia itu rusak. Orang yang mempunyai kekuasaan yang besar seringkali mengabaikan yang lain. Kalau saudara seorang yang penting, maka saudara dapat memparkir kendaraan saudara di mana saja. Tidak ada seorang yang akan menegur. Kekuasaan menyebabkan orang mempunyai hak-hak istimewa. Saudara bisa kemana saja tanpa membawa tiket. Orang-orang akan minggir membiarkan saudara lewat. Kemudian saudara lalu memandang kepada diri saudara sendiri. Oh, saya ini orang penting, lain dengan orang-orang yang lain. Mulai menganggap remeh orang lain, dan saudara akan terjerat kepada perbuatan yang semena-mena. Lalu yang kedua, mengenai istri. Istri dalam ayat yang kita baca tadi menggambarkan keterikatan. Tuhan mempunyai alasan yang khusus mengapa raja-raja tidak diperkenankan mempunyai banyak istri. Supaya jangan hatinya menjauh dari Tuhan. Kasih dapat menyebabkan hati saudara berpaling daripada Allah. Dan Tuhan sangat peduli dengan masalah hati saudara. Orang-orang yang dikasihi Allah adalah orang-orang yang hatinya selalu berpaut kepada Allah. Apa yang Tuhan inginkan dan tunggu-tunggu dari kita ialah kalau kita mempunyai hati yang selalu rindu dekat dengannya. Tetapi ada godaan-godaan untuk membagi kasih kita. Dan saya tidak mengerti bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama mempunyai banyak istri sehingga kasihnya dibagi-bagikan untuk istri-istrinya itu. Dan biasanya semuanya itu berakhir dengan kesulitan. Lihat saja kepada istri-istri Abraham dan Yakub. Selalu bertengkar satu sama lain. Dan itu bukanlah satu situasi yang menyenangkan. Tapi pokok pangkalnya ialah sebab kasih itu dibagi-bagi. Di dalam zaman modern seperti sekarang ini, ada orang yang membagi-bagikan hatinya kepada berbagai-bagai kepentingan. Ada satu pepatah mengatakan, orang yang mengejar 2 tikus tidak akan menangkap satu pun. Sebab karena tikus itu tidak akan lari ke satu jurusan yang sama. Dan kalau saudara ingin menangkap kedua-duanya, maka hasilnya tidak seekor pun dapat saudara tangkap. Nah, ini bahayanya kalau kasih terbagi-bagi. Nah, kenapa kita diajar jangan mengasihi dunia dan barang-barang yang ada di dunia? Sebab itu akan mengalihkan hati kita dari Allah. Ada banyak orang yang membagi-bagikan persekutuannya dengan Allah. Mereka ingin menjadi rohani, tetapi pada waktu yang bersamaan mereka tidak ingin meninggalkan hidup kedagingannya. Lalu yang ketiga, mengenai kekayaan. Raja-raja ini juga diperintahkan untuk tidak mengumpulkan terlalu banyak kekayaan.
Seringkali dikatakan bahwa kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Mengapa? Sebab kekayaan yang berlebihan juga mengandung lebih banyak kesusahan. Kita seringkali berpikir, kalau bisa saya ingin memiliki lebih banyak dari dia. Dengan lain kata, kekayaan mengundang perebutan. Kita bisa melihat pada raja-raja Yehuda dan raja-raja Israel. Setiap kali salah satu dari mereka menjadi terlalu makmur, maka raja-raja dan bangsa di sekitar mereka iri hati dan terjadilah peperangan. Jadi, karena kekayaan itu, maka mereka mendapatkan kesulitan. Dan juga kekayaan ini bisa menyebabkan persoalan-persoalan yang lain lagi. Umpamanya, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, kemudian saudara menganggap bahwa Allah itu setuju terhadap cara hidup saudara-saudara semua. Saudara beranggap bahwa Allah tentu setuju dengan cara hidup saya, karena kalau tidak, masakan Ia memberkati saya seperti ini. Nah, kalau cara kita berpikir demikian, maka orang-orang yang paling kaya adalah orang-orang yang hidupnya paling menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tahu benar bahwa itu tidak benar. Alasan mengapa kitab Ayub dimasukkan di dalam Alkitab adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang baik, seseorang yang saleh pun bisa menderita. Jadi, kalau Allah memberkati saudara dengan emas dan perak, bersyukurlah. Tetapi jangan itu ditafsirkan sebagai cap atau stempel tanda Allah itu setuju dengan semua yang kita lakukan. Allah sangat menginginkan agar kita bisa mempunyai penilaian yang benar. Dalam salah satu pesan kepada gereja di Laodikia dalam kitab Wahyu, Allah memberitakan mereka bahwa persoalan yang menyulitkan mereka ialah sebab mereka memiliki atau mempunyai cara penilaian yang salah. Mereka pikir mereka kaya sebab mereka memiliki perak dan emas. Tapi Tuhan berkata bahwa sebenarnya mereka itu miskin, buta, dan telanjang. Kamu perlu untuk mendapatkan kekayaan yang sejati, yaitu emas yang telah diuji dengan api daripadaku, kata Tuhan. Emasnya Tuhan berbeda dengan emas dari dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, itulah arti simbolik dari kuda, istri, dan kekayaan. Dan barangkali contoh yang paling menonjol yang bisa saya kemukakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua di antara raja-raja Israel adalah raja yang bernama Salomo. Dan sementara saya menyebut namanya, mungkin saudara-saudara sudah mengetahui bahwa Salomo melanggar kesemuanya dari peraturan Allah ini. Dan kalau saudara melihat di dalam Alkitab saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-26, di situ dituliskan bahwa Salomo mempunyai kuda 4.000 kandang. Dan apakah ia melanggar peraturan tentang kuda? Oh ya, bahkan sangat besar-besaran pelanggarannya. Lalu dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Salomo mengimpor kuda dari Mesir. Suatu tempat yang justru Allah katakan jangan mendatangkan kuda dari sana. Lalu dalam ayat yang ke-29 dikatakan bahwa dia mengimpor kuda
kepada raja-raja bangsa Het. Jadi dengan demikian, Salomo bukan hanya mengumpulkan kuda, tetapi dia juga berdagang kuda. Jadi Salomo ini sudah melanggar berat akan peraturan yang Allah berikan kepada raja-raja. Padahal kita tahu Salomo adalah anak daripada Raja Daud, seorang yang tidak 100% sempurna, tetapi seorang yang dekat di hati Tuhan. Salomo adalah seorang cendekiawan yang tinggi, ilmu pengetahuannya, dan ia mengenal Taurat dengan teliti. Ia banyak menulis, dan ia telah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Allah. Bahkan Allah telah secara khusus menampakkan diri kepadanya sedikitnya 2 kali. Nah, berbicara tentang Salomo, Salomo mengenal Allah, tetapi kenapa dia melanggar perintah Allah? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa meskipun kita mempunyai suatu keteladanan yang baik, meskipun kita mempunyai pengertian yang mendalam, meskipun kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang hebat, kita tetap mempunyai kebebasan untuk memilih. Kalau Allah menempatkan rambu-rambu yang menunjuk ke arah sini, maka saudara-saudara tetap bebas untuk berkata, tidak, saya akan pergi ke arah sana. Dan Allah tidak pernah merampas hak kebebasan kita. Salomo diberitahu untuk berjalan ke arah sini, tetapi dia bebas untuk pergi ke arah sana. Lalu kita melihat lagi istri-istri Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja, pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Salomo mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Lalu ada sesuatu yang tragis ditulis di situ, bahwa istri-istri Salomo membuat ia berpaling dari Allah. Bukankah ini yang justru sudah diperingatkan oleh Allah kepada Salomo? Lalu coba kita baca ayat yang pertama dari pasal ini. Dikatakan, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan-perempuan asing. Ada sesuatu yang menarik di sini. Nyata bahwa Salomo bukan saja mempunyai banyak istri, tetapi ia mencintai mereka semua. Apa akibatnya? Hati yang terbagi-bagi. Secara politis, kita mungkin bisa memahami mengapa dia mempunyai begitu banyak istri. Semua raja-raja yang ada di sekitarnya ingin berbaik-baik dengan Salomo. Mereka ingin mengambil anak perempuan mereka dan kemudian memberikan kepada Salomo. Dan Salomo tidak mau menyinggung perasaan mereka dengan menolak pemberian-pemberian itu. Maka lambat laun dia mempunyai koleksi istri-istri yang begitu banyak. Dan saya sungguh ragu-ragu apakah Salomo bisa mengingat nama mereka satu persatu. Bayangkan saudara-saudara, 700 orang perempuan dan ditambah lagi 300, suatu perkumpulan yang cukup besar. Saya pernah membaca ada seorang kepala suku di Afrika yang mempunyai 1000 istri. Dan yang ia dapatkan dari mereka hanyalah pusing kepala. Ia harus menggaji orang-orang untuk menjaga supaya istri-istrinya itu tidak lari. Tetapi saudara bisa melihat, persoalannya bukan karena dia mempunyai banyak istri, tetapi sebab mereka itu membuat Salomo berpaling kepada Allah. Salomo ini seorang yang hatinya lemah lembut, seorang yang penuh kasih sayang kepada istri-istrinya. Maka salah satu istrinya mulai merayu Salomo. Dan dia berkata, suamiku, aku kangen dengan rumahku.
aku memerlukan sesuatu yang kecil saja, sehingga aku merasa seperti di rumahku sendiri. Maukah engkau membuatkan aku sebuah tempat ibadah yang kecil saja, suamiku? Sehingga aku dapat menyembah Allahku dari nenek moyangku dalam suasana yang kukenal sejak kecil. Salomo berpikir, oh, dia seorang istri yang cantik, seorang istri yang manis. Kasihan sekali, ia telah lama meninggalkan rumahnya. Apalagi yang diminta hanya sebuah tempat ibadah yang kecil. Maka dengan cara begini, mulailah ia membuat tempat ibadah bagi bermacam-macam ilah. Meskipun ia tahu bahwa itu tidak benar, tetapi istri-istrinya membuat hatinya berpaling dari Allah. Dan cilakanya, Salomo tidak bertindak atas dasar apa yang telah diajarkan kepadanya, melainkan ia telah bertindak atas dasar apa yang ia inginkan menurut jalan pikirannya sendiri. Dan itulah kesalahan yang telah diperbuat oleh Salomo. Dia mengizinkan adanya satu situasi di mana ia bisa terjadi bahwa hatinya akan berpaling dari Allah. Lalu kita melihat lagi kekayaan Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Nah, kelihatannya ini bukan suatu angka dari Tuhan. 666 talenta itu berarti 22.644 kilogram. Satu jumlah yang sangat besar. Lalu dalam ayat-ayat berikutnya dapat kita baca bahwa Salomo membuat perisai besar kecil semuanya dari emas. Tahtanya bersalut emas dan cawan minumannya terbuat dari emas murni. Dalam ayat yang ke-25 dikatakan bahwa semua orang ingin menghadap Raja Salomo dan semuanya membawa emas dan perak. Lalu dalam ayat yang ke-27 dituliskan bahwa perak di Yerusalem itu seperti batu saja adanya. Apa artinya semuanya ini? Ini berarti bahwa pelanggaran Salomo kepada perintah Allah bukan saja dilakukan secara besar-besaran, tetapi telah dilakukan secara komplit, secara lengkap. Ia telah jatuh ke dalam bahaya dari kekuasaan. Kemudian ia jatuh dalam bahaya hawa nafsu. Dan yang ketiga, ia telah jatuh ke dalam bahaya kekayaan. Dan apa akhirnya? Akhirnya, dia harus membayar dengan suatu harga yang mahal. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Saya harap saudara perhatikan ayat ini. 1 Raja-Raja, pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yaitu engkau tidak berpegang kepada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, dunia melihat Salomo sebagai suatu sukses yang luar biasa. Tetapi Allah melihat dia sebagai suatu kegagalan yang menjijikan. Dan saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua teristimewa yang sudah sukses, yang sudah berhasil. Kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang sudah jadi pemimpin-pemimpin. Atau kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang ingin meraih keberhasilan. Saya ingin ingatkan, waspadalah terhadap kuda-kuda itu. Karena itu sangat berbahaya ya,
untuk mengumpulkan kekuasaan. Waspadalah terhadap wanita-wanita yang menggambarkan terbagi-baginya hati saudara. Dan waspadalah terhadap emas dan perak, supaya jangan cara saudara menilai sesuatu membuat saudara memalingkan hati saudara dari Allah. Waspadalah, waspadalah, waspadalah saudara-saudara. Kejatuhan bukan saja hanya terjadi karena pelanggaran kita kepada perintah Allah, tetapi karena adanya kelalaian dan juga kesembronoan kita kepada peraturan-peraturan perintah-perintah Allah kepada kita. Ada larangan-larangan yang khusus bagi raja-raja yang ada di profesi puncak. Bagi orang lain ini bisa dimaafkan. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua ingin menjadi seorang pemimpin, ada suatu disiplin yang ketat yang harus diperlakukan pada diri saudara-saudara semua. Karena kalau tidak, Allah akan mengambil kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada orang lain. Dan biarlah firman Allah hari ini selalu tersimpan di dalam hati kita masing-masing dan memberikan satu peringatan kepada kita semua agar kita selalu hati-hati dan selalu waspada terhadap segala godaan-godaan dunia ini, agar hati kita tidak berpaling daripadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menyimpan serta melakukan firman Tuhan. Mari kita datang dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur bahwa hari ini kami masih diperingatkan oleh firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, Roh-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami agar dalam hidup kami selalu waspada, agar segala sesuatu yang ada di sekeliling kami tidak membuat kami berpaling daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan, kami ditegur agar kami selalu hidup di dalam perkenanan-Mu. Tuhan, meskipun kami mempunyai hak kebebasan untuk memilih, tapi biarlah mulai hari ini pilihan kami ada di dalam Engkau. Pilihan kami hanya menurut perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena itu semua yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati kepada kami hari ini sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka satu persatu dalam tangan-Mu. Memberkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, sehingga ibadah online yang sederhana ini dapat berlangsung dan kami dapat beribadah seperti apa adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kepada semua orang yang mendengar, yang mengikuti ibadah kami, dimanapun mereka berada. Kiranya firman Tuhan pada hari ini juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa firman-Mu masih mengingatkan, memperingatkan kepada kami. Puji Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami selalu diingatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, sebelum kita berpisah, mari kita angkat tangan kita dan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berpisah satu dengan yang lainnya. Tapi sebelum kita berpisah,
terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, kekuatan dan penghiburan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua mulai dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua.